Yuk kembali lagi bersama kita ya. Hari ini kita loading kaolin ya. Loading kaolin. Jadi yang bagian bawah itu masih banyak kaulinya yang dekat air. Nah, long armnya itu, long arm kobelkonya turun ya. Turun ke bawah dan set case. Melakukan set case ke dekat dengan loading point. Nah, sehingga kaolin yang dalam juga ya. Sehingga kaolin yang di sini ini dekat air itu tidak terbuang ya. Oh, di sebelah sini ada ini kawan-kawan. Ada pompa keluarin airnya nih. Sebelah kiri nih. Ini di arah kamera nih ya. Nah ini. Itu biar airnya ini bisa diambil lagi kolinnya ini. Masih dalam itu kolinnya itu. Nah. Jadi yang satu melakukan loading, yang satunya melakukan set case ya. Set case ke arah loading point sehingga lebih dekat dan pengambilannya lebih gampang. Nah itu dump tracknya ini ya, sekelas PC 120 PC lagi PS 120 125 ya, yang kecil itu. Nah itu jalannya ke sana itu. Kita bisa sambil arahkan ya perjalanannya si dump tracknya. Biar teman-teman lihat jalannya. Kalau kita syuting tanpa ada DT-nya itu nggak kelihatan jalannya. Nah kita kecilin dikit biar kelihatan jalannya. Nah itu DT-nya terus di situ ya. Jadi teman-teman udah bisa bayangin jalannya itu di pinggir-pinggir tebing itu. Ini sambil lihat pergerakan si DT-nya itu sampai di sebelah sana. Nanti kita lihat terus aja. Kita dekati terus. Kita lihat. Nah itu di sana DT-nya itu truk PS, dump truk PS. Terus sepanjang itu jalan itu. Jadi sepanjang tebing slope-nya itu, tambang yang sudah direklamasi itu jalan. Oke. Terus ke sana, nanti sampai sana itu belokan ya. Belokan mana jari tangan sini. Sampai sini belokan ini. Belokan ke sini. Di situ ada warung tempat DT berkumpul minum. Lalu di situ ada jalan. Nyebrang jalan masuk ke gudang. Kita sering lewat situ ya, teman-teman. Nah, itu ada DT lagi yang datang. Nah, itu belakang pohon. Oke, kita kembali ke long arm. Jadi yang satu terus menggali ya. Ini kejar-kejaran sama air. Apalagi kalau pas musim hujan, airnya naik. Nah ini kita lihat mungkin ada pengawasnya, supervisornya mana ya? Atau dia cuma mengarahkan sebentar lalu dia pergi lagi. Memang sulit ya untuk tambang kayak gini, untuk pengalian airnya sulit. Tapi mungkin sekali gali gini biar selesai gitu, habis langsung reklamasi. Sorry kawan-kawan, kameranya keangkat.
5, 10, 5. Nah, yang satunya ngambil dia sambil sloping ya, biar nggak terlalu kemakan ke dalam. Dia tetap ngambilnya maksimal sambil loading, tapi dia sambil sloping. Oh, yang sebelah kiri itu ada jalannya ya untuk eksanya itu. Nah, ini dari sini eksanya naik ikut sebelah situ ya. Nah, dia muter gini ke arah samping kanannya yang loading itu, long arm yang loading itu. Nah, satu udah manuver. Jadi begini ya aktivitas tambang kaolin loading langsung pengambilan aja, pengambilan karena mungkin flat. Jadi desainnya mungkin seperti ini ya, tidak seperti di tambang batu bara harus menghindari air, cara pengambilannya harus flat. Juga di tambang emas mungkin yang emas primer ya, emas primer itu yang harus mengikuti urat pembuangan OB yang samping-sampingnya itu. Di nikel hampir sama ya, buka topsoilnya dikit langsung ambil tanah-tanah itu merah yang mengandung nikel itu, kadar nikelnya tinggi. Nah, kalau yang di kaolin kayak gini aja nih. Nah, dia jadi masalahnya kalau sudah mengalami pengambilan flat. Ini air yang dalam ya, flat. Ini airnya hampir merata ini. Harusnya, tapi dari ini pompanya di sana berarti di situ yang samnya itu di situ mungkin. Oke. Berarti di situ dia sempat waktu ngambil dia sempat dalamin. Makanya dia penempatan pompanya di sana. Jadi semua air yang dari sini ngalir ke sana. Tapi ini karena hujannya begitu lebat ya dan sering, akhirnya airnya itu jadi penuh dan hampir menutupi semua area tambang ini ya. Ini semua penuh dengan air, ini air semua nih. Syukurnya belum menutupi sampai di arah alat itu ya. Jadi alat itu ada perbedaan elevasi sedikit ya, kurang lebih 1 meter tuh. Kita taruh di sini atas kayaknya. Goyang kawan-kawan, soalnya kita di di kejauhan ya, jadi kita butuh zoom. Coba kita lebih dekat lagi. Wow, mantap.
Jadi penggaliannya ini kurang lebih hampir masuknya itu sekitar 2 meteran ya. Kurang lebih 2 meteran ke dalam. Jadi tambang kaolin ini nggak tiap hari ya kawan-kawan. Tambang kaolin ini dia jeda per 1 hari atau 2 hari ya. Jadi waktu barang yang ditambang hari ini masuk ke stockpile gudang, itu diproses, dikeringkan segala macam ya. Nah itu butuh waktu. Jadi tempatnya nggak terlalu gede. Jadi disesuaikan juga dengan gudang dan produksi ya, produksi di gudang ya. Ini produksi yang di lapangan. Nah setelah di pabrik sudah diproses, semua sudah disiapkan, baru 2 hari kemudian atau 1 hari kemudian baru dilakukan loading lagi yang ditambang ya. Jadi tiap hari kalau kita kesini nggak mesti ya, kadang 1 hari besok nanti jeda nggak ada, nanti yang lusanya lagi baru ada lagi, atau 2 hari lagi baru ada gitu. Jadi ini semua ini nanti pencucian juga ini. Yang di loading kan ada campuran, ada pengotor semua. Jadi melakukan pencucian lalu pengeringan, baru siap dijual, dikirim ke negara yang dituju ya. Nanti ke depan kita akan bahas tentang tentang proses kaolin ya di pabrik ya, perlahan-lahan ya. Jadi di sini kita bahas tentang tambang, lebih khusus tentang keselamatan pertambangan, ilmu pengetahuan pertambangan. Jadi semoga dengan video-video yang kita share itu menambah ilmu pengetahuan ya. Baik teman-teman yang punya anak yang ingin kuliah sebagai engineer di pertambangan atau di geologi, dengan video-video yang kita share ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, menjadi referensi kerangka lah ya. Untuk pencarian referensi detail di perpustakaan atau di sumber yang lainnya. Ini seperti biasa, ini Long Am ini hampir sama ya. Kalau untuk fuelnya itu kurang lebih itu 17-20 liter, hampir sama kayak PC 200 atau Cat 320, 17-20 liter per jam. Jadi harus tetap kerja ya, jangan sampai diam, mesinnya nyala nanti fuelnya habis. Gitulah, perusahaannya bisa rugi, lalu perusahaannya bisa bangkrut dan tutup, dan semua orang cari kerja lagi. Jadi kita harus tetap menjaga ya perusahaan kita, produksinya tercapai, perusahaannya untung, dan perusahaan bisa terus berjalan. Kita yang sebagai karyawan terus bisa terima gaji dan bermanfaat untuk keluarga, istri dan anak di rumah. Jadi tetap bekerjalah dengan baik dan benar, tidak melakukan kebohongan ya, tidak melakukan penipuan atau
tidak mencuri solar, tidak. Lalu dalam bekerja sebagai operator kita harus mengecek ke P2H ya, P2H unit, sehingga unitnya tidak rusak, sehingga perusahaan tidak sering-sering beli alat akibat keteledoran kita ya, yang tidak melakukan P2H itu. Jadi gitu, P2H itu penting, sehingga tiap bulan kalau P2H lancar, tiap bulan hanya melakukan servis-servis ringan dan penggantian seperti filter fuel, filter oli, filter fuel ini sini filter solar, dan kalau greasing hampir tiap hari ya kalau ada aktivitas. Ini kalau yang ini karena aktivitasnya per 2 hari, jadi greasingnya per 2 hari juga nih. Disesuaikan dengan aktivitas kerja. Tapi kalau dia tiap hari kerja ya harus tiap hari di greasing. Nah, teman-teman yang bekerja di tambang pasti paham lah. Nah, DT lagi datang. DT-nya warna-warni ya, nggak satu warna kayak Kobelco kan. Kobelco hijau ya, hijau muda ya, hijau ya. Biru kayak di langit ya, biru di langit ya, hijau tuh. Kalau DT-nya ini banyak kan kuning, ada hijau, ada merah. Boleh campur-campur warnanya. Wow, penuh ya, bel thanks. Lewat dulu. Oh, manuver dulu satu. Iya, mundur, dia maju. Oke. Saya kira untuk video hari ini tentang loading kaolin atau Lampung Putih cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Pesan saya, mining activity tetap ya seperti biasa, tetap kerja sesuai SOP ya, standar operation procedure. Tetap bekerja sesuai standar keselamatan, tetap bekerja sesuai standar kesehatan ya. Jadi kalau badannya kurang enak, sakit, lemas, jangan sampai memaksakan diri untuk bekerja ya. Informasikan ke pengawas bahwa Anda sakit, lalu periksakan diri Anda ke klinik atau ke dokter, minum obat, istirahat yang cukup. Sudah sehat, baru bisa Anda kembali bekerja seperti biasa. Jadi ikuti prosedur kayak gitu ya. Nah, jadi kalau mengikuti prosedur keselamatan, kesehatan, prosedur kerja, nah Anda pasti selamat. Nah, Anda pasti mendapat hasil yang baik. Perusahaan untung, Anda pun untung ya. Keluarga pun di rumah bahagia menanti dirimu dan penghasilanmu itu. Jadi bukan penghasilan aja, tapi dirimu juga ditunggu. Jadi tetap jaga diri. Semoga sehat, anak-anaknya sehat, makan yang cukup, sekolahnya yang cukup. Dan menjadi keluarga yang bahagia. Oke, semangat pagi ya. Safety, yes. Produksi, yes. Accident, no. Oke. Bye-bye.